Perkenalkan, nama saya Peggy Ramota Jawa. Saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas saya dengan mata kuliah Akuntansi Pemerintahan Pusat dengan judul bab Akuntansi Pembiayaan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan akuntansi pembiayaan. Akuntansi pembiayaan adalah langkah-langkah teknis untuk mencatat penerimaan atau pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan mencakup transaksi keuangan yang perlu dibayar atau diterima kembali. Dan yang berikut ada apa itu pembiayaan. Pembiayaan adalah setiap penerimaan atau pengeluaran yang tidak terpengaruh pada kekayaan bisnis, entitas yang perlu dibayar kembali atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran yang berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintahan terutama dimaksudkan penutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Dan yang berikut ada tujuan dan contoh akuntansi pembiayaan. Yang pertama, tujuan akuntansi pembiayaan itu adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi pembiayaan sehingga dapat memenuhi tujuan akuntabilitas. Dan yang kedua adalah akuntansi pembiayaan juga menyediakan informasi mengenai pembiayaan seperti penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Dan contoh penerimaan pembiayaan adalah pinjaman, penjualan obligasi pemerintahan, hasil privatisasi perusahaan daerah, penjualan investasi permanen, dan pencairan dana cadangan. Berikut saya akan menjelaskan klasifikasi pembiayaan. Pembiayaan diklasifikasikan ke dalam dua jenis penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Yang pertama, penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi, dan pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga. Dan yang kedua, ada pengeluaran pembiayaan. Adalah semua pengeluaran rekening kas umum daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintahan, dan pembiayaan kembali pokok pinjaman. Yang berikut saya akan menjelaskan bagaimana itu sistem akuntansi pembiayaan di SKPD. Sistem akuntansi pembiayaan meliputi ada 3 jenis. Yang pertama, pihak-pihak yang terkait. Pihak-pihak yang terkait dengan sistem akuntansi pembiayaan antara lain PPK, SKPD, PA atau KPA, dan bendahara penerimaan atau pengeluaran SKPD. A. PPK SKPD. Dalam sistem akuntansi pembiayaan, PPK SKPD memiliki tugas sebagai berikut. Yang pertama, mencatat transaksi atau kejadian investasi lain berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke buku jurnal umum. Dan yang kedua, memposting jurnal-jurnal transaksi atau kejadian investasi dalam buku besar masing-masing akun. Dan yang ketiga, menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan sal, laporan arus kas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. B. PA atau KPA. Dalam sistem akuntansi pembiayaan, PA atau KPA atau pejabat yang diberi kewenangan mempunyai tugas menandatangani laporan keuangan SKPD sebelum diserahkan dalam proses penggabungan atau konsolidasi yang diakui oleh fungsi akuntansi SKPKD. Yang kedua ada dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pembiayaan antara lain, yang pertama, peraturan daerah terkait transaksi pembiayaan, yang kedua, naskah perjanjian, yang ketiga, SP2D atau LS sebagai dokumen pencairan dari rekening kas umum daerah, yang keempat, nota kredit, dan yang kelima, dokumen lainnya. Yang ketiga, jurnal standar. Jurnal standar yang digunakan dalam sistem akuntansi pembiayaan antara lain perolehan dan pelepasan investasi. Pada saat SKPD menyertakan investasi berdasarkan peraturan daerah, bendahara pengeluaran SKPD atau bendahara pengeluaran pembantu SKPD penerimaan SP2DLS berdasarkan SP2DLS tersebut PPK SKPD membuat jurnal perolehan investasi sebagai jangka panjang. Yang berikut, saya akan menjelaskan contoh lain akuntansi pembiayaan.
Contoh lain akuntansi pembiayaan sebagai berikut. Yang pertama, ada pembentukan dana cadangan. Yang kedua, ada pencairan dana cadangan. Yang ketiga, ada pemberian pinjaman. Yang keempat, ada pengembalian pinjaman. Yang kelima, ada penerimaan utang. Yang keenam, ada pembayaran utang. Yang ketujuh, ada pemberian pinjaman daerah. Yang kedelapan, ada penyertaan modal. Yang berikut kesimpulannya, akuntansi pembiayaan adalah untuk mengatur pelakuan akuntansi pembiayaan, termasuk definisi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pembiayaan, dan mencakup seluruh transaksi keuangan dengan pembiayaan, dapat berupa pinjaman, penjualan obligasi, hasil privatisasi, dan lain-lain. Demikian hasil presentasi saya. Terima kasih.